Pagi, Pak. Nah, apakah anak-anak udah siap untuk pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita melakukan lafaz al-basmalah. Nah, baik. Di pertemuan kemarin kita telah belajar tentang, ada yang masih ingat? Tentang alat terpuji, Pak. Nah, alat terpuji itu dibagi menjadi beberapa. Empat. Yang pertama, Jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin. nah, baik. Pada pertemuan kali ini, apakah ada yang sudah tahu kita akan membahas tentang apa? Nah, baik. Bapak ingin bertanya, apakah kalian tahu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sekaligus khalifah pertama dalam Islam yang nama lengkapnya itu Abdullah bin Abi Quhafah. Terus beliau lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi. Terus beliau ini juga dikenal sebagai orang pertama di kalangan laki-laki dewasa yang masuk Islam dan sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kejujurannya yang luar biasa, ia mendapat gelar As-Siddiq yang artinya yang sangat membenarkan. Nah, terutama karena langsung membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Abu Bakar ini selalu mendampingi Nabi dalam berbagai perjuangan, termasuk saat hijrah ke Madinah. Setelah Nabi wafat pada tahun 632 Masehi, ia diangkat sebagai khalifah pertama dan memimpin umat Islam selama sekitar 2 tahun pada 632 sampai 634 Masehi. Nah, terus pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, ia berhasil menimpas pemberontakan dan menjaga keutuhan umat manusia. Terus Abu Bakar ini wafat pada tahun 634 Masehi di Madinah dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Ia dikenang sebagai pemimpin yang sederhana, adil, dan sangat teguh dalam keimanan. Nah, terus yang kedua kita akan mencari tahu tentang sifat-sifat teladan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu sifatnya yang pertama jujur. Abu Bakar ini dikenal sangat jujur sehingga mendapat gelar As-Siddiq yang berarti orang yang membenarkan. Nah, ia selalu berkata benar dan membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, itu dia setia dan teguh pendirian. Jadi, beliau ini melindungi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sulit maupun mudah. Jadi tidak pernah meninggalkan Islam meskipun mendapatkan tekanan. Terus adapun sikap yang ketiga itu dermawan. Jadi Abu Bakar ini suka membantu orang lain dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ia bahkan pernah menyumbangkan hampir seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. Nah, jadi sifat yang keempat itu adalah rendah hati. Nah, walaupun Abu Bakar ini menjadi khalifah pertama, beliau tetap hidup sederhana dan tidak sombong kepada siapapun. Terus yang kelima, berani. Abu Bakar As-Siddiq ini berani membela kebenaran dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari ancaman kaum Quraisy.
Terus yang ketujuh ada, yang keenam ada penyabar. Nah, beliau ini mampu menghadapi berbagai cobaan dengan tenang dan sabar, terutama dalam memimpin umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir itu beliau ini memiliki sifat bijaksana. Nah, dalam memimpin, Abu Bakar ini selalu mengutamakan musyawarah. Jadi, dalam mengambil keputusan yang adil demi kepentingan umat. Jadi, itulah sifat-sifat teladan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terus selanjutnya ada peran Abu Bakar sebagai khalifah. Yang pertama itu beliau menjaga persatuan umat Islam. Jadi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak terjadi perpecahan dan kebingungan di kalangan umat. Abu Bakar berusaha menenangkan umat dan menjaga persatuan agar tidak terpecah belah. Terus peran yang kedua itu ia memerangi kaum murtad. Jadi Abu Bakar ini memimpin perang melawan orang-orang yang keluar dari Islam dan menolak membayar zakat. Jadi perang ini dikenal sebagai perang Ridha. Ada yang tahu? Nah, baik. Terus yang ketiga itu beliau mengumpulkan Al-Quran. Maksudnya pada masa pemerintahannya banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan peperangan. Jadi karena itu Abu Bakar memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran agar tetap terjaga keasliannya. Terus peran yang terakhir, ia melanjutkan dakwah Islam. Jadi Abu Bakar ini ia meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah. Jadi itulah 4 peran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terus kita ke poin yang keempat, itu keteladanan Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap jujur, sederhana, dermawan, berani membela kebenaran, bertanggung jawab, dan teguh dalam iman. Nah, sikap tersebut dapat diterapkan dengan berkata jujur, membantu sesama, rajin beribadah, serta menjalankan amanah dengan baik. Nah, keteladanan Abu Bakar As-Siddiq juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur, sederhana, dermawan, bertanggung jawab, dan teguh dalam kebenaran sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, baik, sekarang Bapak ingin memberi tugas kelompok agar anak-anak berpecah menjadi 4 kelompok, 2 kelompok perempuan dan 2 kelompok laki-laki, yang terdiri dari kelompok pertama itu dari Nanda Hasidah sampai Nanda Nurul kabar 5, terus Nanda Nisa Mandasari sampai Nanda Bulandari, itu kelompok 2. Terus kelompok 3 dari Nanda Sabion sampai Nanda Iqbal. Terus kelompok 4 Nanda Abdi sampai Nanda Muhammad Megi. Nah, jadi tugas kalian itu yang pertama itu pilih salah satu sikap Abu Bakar itu dari yang ketujuh tadi. Nanti kalian peragakan dalam bentuk cerita singkat. Gimana, paham? Baik, Bapak beri waktu kurang lebih 3 menit ya. Enggak apa-apa.
Untuk ceritanya itu cerita dari Abu Bakar apa ceritanya itu kayak cerita kehidupan sehari-hari tapi mengandung unsur cerita itu. Jadi di kehidupan sehari berarti ceritanya. Abu Bakar itu. Baik, anak-anak sudah ada yang selesai. Kelompok 2. Maju nanti Pak. Kelompok 4 sudah selesai belum? Kelompok 2 sudah siap? Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Nah, baik, sebelum kita Bapak minta untuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan, kita akan melakukan speaking terlebih dahulu. Jadi speakingnya itu clue-nya itu orang ketiga. Ada yang sudah tahu? Belum Pak. Kita tes ya. Ingat ya, clue-nya orang ketiga. Orang pertama itu Maulidia, orang kedua Abdi Wahyudi, orang ketiganya siapa? Benar. Ya, sebelum menjawab angkat tangan dulu ya. Baik, kita ulang. Pahami clue-nya orang ketiga. Nah, jadi
orang pertama itu Sapion, orang kedua Muhammad Megi, orang ketiganya siapa? Pak, saudari Bulan. Orang ketiganya Abdi, Pak. Benar. Lanjut. Nah, jadi sekarang lanjut. Jadi sekarang Bapak akan tunjuk siapa yang akan jawab ya. Oke. Oke. Baik, orang pertamanya Bapak, orang keduanya Nurul, orang ketiganya siapa? Hari ini siapa? Aduh, pas Pak. Saudara Iqbal? Orang ketiganya Salsa. Benar. Ada yang masih bingung? Banyak Pak. Nah, pahami cluenya. Cluenya itu orang ketiga. Ya. Sekali lagi ya. Yang pertama itu jadi orang pertama Wulandari, orang kedua Octavia, orang ketiganya siapa? Nurul. Orang ketiganya Bulan. Benar. Lanjut Pak. Lanjut. Baik, sekarang untuk yang cowok ya. Orang pertamanya itu saudara Iqbal, orang kedua itu saudari Maulia, orang ketiganya siapa? Yang hitam. Hani Pak. Salah. Saudara Megi siapa? Salah. Saudara Hanif siapa? Salah. Saudari yang di belakang? Ya. Orang ketiganya Aisyah. Benar. Jadi ingat ya, pahami cluenya. Cluenya itu orang ketiga. Kali lagi. Nah, orang pertama itu Aisyah, orang kedua itu Abdi Wahyudi, orang ketiganya siapa? Freddy. Salah. Orang ketiganya siapa? Yang di belakang baju putih? Randy. Salah. Sapion? Saudari Hasidah siapa? Ketiganya Sapion. Benar. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini anak-anak. Kan cluenya itu orang ketiga. Nah, jawabannya itu harus pakai orang ketiga. Jadi mau siapapun yang kalian tunjuk, jawabannya pasti benar. Misal nih, orang pertamanya Sapion, orang keduanya Randy. Orang ketiganya siapa? Rino. Salah. Orang ketiga. Gimana? Udah ngerti belum? Harus disebut orang ketiganya. Kata ketiga. Orang ketiga. Harus disebut kali orang ketiga. Jangan Gimana? Udah bisa belum? Kita tes ya. Tes. Jadi orang pertama Maulidia, orang kedua Abdi, orang ketiganya siapa? Benar. Ya, Bapak rasa cukup ya. Sekarang Bapak minta perwakilan setiap kelompok maju ke depan dari 4 kelompok. Langsung berempat. Tolong ceritakan cerita yang singkat yang telah didiskusikan. Iya, cerita singkat. Bukan praktek. Ya praktek juga boleh. Baik, pada umur itu silakan.
melakukan tugas dari minggu lalu? Baik Bu, baik Bu. Setelah akibat masuk Baiklah, Anda semua siapa yang tidak mengerjakan tidak mengumpulkan tugas? Saya Bu. Kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ketiduran Ibu. Ketiduran. Baiklah, nanti tugas sebagai hukumannya Isu tambahkan tugasnya lagi ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik, mungkin cukup satu kelompok saja ya. Nah, jadi mungkin materi kita pagi hari ini kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi, anak-anak, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak mulia, jujur, setia, sederhana, dan teguh dalam keimanan. Beliau berperan penting sebagai khalifah pertama dalam menjaga persatuan umat Islam, memerangi kaum murtad, mengumpulkan Al-Quran, dan melanjutkan dakwah Islam. Sifat-sifat teladan Abu Bakar seperti kejujuran, keberanian, kesabaran, dan kedermawanan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang berakhlak baik dan bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak pada pagi hari ini. Nah, untuk evaluasi, Bapak akan memberikan PR untuk kalian. Jadi PR-nya itu kalian mengambil satu sikap Abu Bakar yang ingin kalian tiru, yang paling ingin kalian tiru, misalnya seperti jujur. Nah, terus sebutkan alasannya kenapa kalian memilih sikap tersebut. Baik, mungkin sekian Bapak akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak punya kata-kata untuk kalian. Jadi kata-kata motivasinya itu jika kalian tidak menemukan orang baik di sekitar kalian, maka jadilah salah satunya. Baik, terima kasih. ku jaga mataku tetap nah Thank you. apa